Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala darad dunya daral amal wa laysa lahu daral jazaa wa ja'ala daral akhirah daral jazaa wa laysa lahu daral amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ittaqa wara'a dhalik fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Sallallahu alaihi wa ballagha rasul karim wa nahnu minasyakirin wa syahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengambil hikmah dari bulan Rajab, tema hari ini saya ingin mengutarakan tentang bagaimana kita menjaga sholat. Tentu sebagai seorang mukmin jemaah yang berbahagia, kita semua menjalankan kewajiban kita, yang salah satu di antara kewajiban kita itu adalah sholat 5 waktu. Tentu kita semua sudah menjalankan dengan baik amalan sholat kita, karena sebagai seorang mukmin menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Di dalam Al-Quran, seperti ayat yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengawali dengan menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Mau itu atau putih. Ini satu uraian Allah, penjelasan Allah bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin melihat menggunakan logika, kalau Allah menyebutkan ada orang mukmin yang beruntung, maka bisa jadi ada orang mukmin yang tidak beruntung. Siapakah orang mukmin yang beruntung itu, jemaah yang berbahagia? Ada beberapa golongan yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini, tapi saya ingin hanya fokus berkaitan dengan sholat, karena ternyata Allah 2 kali menyebutkan kategori sholat orang memperoleh keberuntungan. Ada 2 hal
berdasarkan salatnya seseorang mendapatkan keberuntungan. Yang pertama Allah gambarkan dalam ayat kedua dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan yang kedua nanti di ayat ke-9 Allah menyebutkan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Apa maksud di ayat ini jemaah yang berbahagia? Yang pertama Allah menjelaskan orang yang mukmin yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika melaksanakan salat fi sholatihim, saat dia melaksanakan salat, khashi'un, dia khusyuk, dia mengingat Allah dengan baik, dia khusyuk, konsentrasi, mengingat Allah. Inilah golongan pertama yang memperoleh predikat orang mukmin plus beruntung. Di sholatihim khashi'un adalah orang-orang yang ketika melaksanakan sholat, mulai takbir sampai salam, dia khashi'un, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertanyaannya adalah, saya susah untuk khusyuk. Kita kadang-kadang takbir khusyuk, mengingat Allah, tapi lepas takbir mungkin kita mengingat hal lain. Tentu kita tidak akan bisa langsung sempurna jemaah yang berbahagia. Tapi kalau kita ingin memperoleh keberuntungan yang dijanjikan Allah dari salat kita, maka ketika kita salat, kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu mengingat Allah. Ketika ingatan kita kepada Allah keluar, kita kembalikan lagi. Jangan sampai lepas salat kita lupa, kita lari dari salat kita. Jemaah yang berbahagia, saya ingin menggambarkan bagaimana seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang khusyuk melakukan salat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Salah satu sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, ketika kembali dari perang Badar, Umar bin Khattab kena anak panah. Anak panah itu menancap di punggungnya, dan anak panah itu harus dicabut. Maka Umar pun meminta kepada sahabatnya yang lain untuk mencabut anak panah itu. Tapi apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Ketika anak panah itu mau dicabut oleh sahabat-sahabat Umar, Umar meringis kesakitan. Padahal kita tahu Umar adalah seorang yang gagah perkasa, orang yang kuat. Tapi ketika anak panah mau dicabut dari punggungnya, yang menancap di punggungnya, Umar merasakan sakit yang begitu luar biasa. Bahkan belum sampai tangan seseorang untuk mencabut anak panah itu, Umar sudah meringis, begitu sakitnya. Sehingga apa solusinya? Umar mengatakan begini, izinkan saya salat 2 rakaat. Pada saat saya salat 2 rakaat, coba cabut anak panah itu. Mudah-mudahan ketika saya khusyuk mengingat Allah dalam salat, saya tidak begitu merasakan sakit. Salatlah Umar 2 rakaat jemaah yang berbahagia. Selesai salat, Umar hampir marah kepada sahabatnya, kenapa tidak kau cabut anak panah itu? Karena menurut perasaannya Umar, anak panah itu belum dicabut. Tapi kata sahabat sambil menunjukkan anak panah itu sudah dicabut. Umar tidak merasakan sedikit pun anak panah dicabut dari punggungnya pada saat Umar salat khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita.
sehingga kita isi sholat kita jaga sholat kita. Ketika kita sholat, kita jaga sholat kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah yang berbahagia, di ayat ke-9 Allah menjelaskan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika salat ala salawatihim, dengan salatnya, yuhafizun, dia akan menjaga diri, dia akan menjaga salatnya. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang menjaga salat? Ulama kita banyak menafsirkan yang dimaksud dengan menjaga salat di sini, karena menggunakan kata ala salawatihi, bukan fi salatihi, bukan di dalam salatnya, tapi menjaga salat secara umum. Ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud menjaga salat ini adalah menjaga amalia salat di luar salat, menjaga amalia salat kita, nilai-nilai salat kita di luar salat. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Saya memberikan contoh. Setiap orang yang salat pasti takbir. Pasti takbir mana? Allahu Akbar. Semua orang yang salat pasti takbir, pasti mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Semua orang yang salat pasti meyakini, pasti mengucapkan bahwa Allah Maha Besar. Tapi jemaah yang berbahagia, sayangnya kadang-kadang kita hanya menjaga Allahu Akbar kita, hanya menjaga takbir kita ketika kita sholat, ketika kita berada di atas sajadah. Allahu Akbar kita bagus, kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Tapi kadang-kadang jemaah yang berbahagia, nilai-nilai Allahu Akbar itu hilang di luar salat. Ketika di luar salat kadang-kadang hilang nilai-nilai Allahu Akbar yang kita ucapkan ketika salat. Kita lupa mengagungkan Allah. Masih ada di antara kita jemaah yang berbahagia yang masih meyakini, melakukan pesugihan, melakukan hal-hal yang menyebabkan kemusyrikan. Lagu di salopalaka bomo petelu. Masih banyak yang menganggap ada yang kuasa selain Allah. Masih banyak yang lupa dengan takbirnya, hanya percaya dengan Allah ketika salat. Masih percaya dukun, berarti hilang Allahu Akbar. Tidak menjaga salatnya di luar salat. Allahu Akbarnya hanya ada ketika berada di masjid. Allahu Akbarnya hanya ketika berada di atas sajadah. Padahal kita perlu jaga jamaah yang berbahagia. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Ma'un Allah menjelaskan fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Tentu bukan semua yang salat celaka, tapi siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang salat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapa yang dimaksudkan dengan lalai dengan salatnya? Bukan lalai berapa rakaat, bukan lalai lupa bacaan, tapi yang dimaksud lalai dari salatnya adalah orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai salat di luar salat, yang lupa dengan Allahu Akbarnya di luar salat, hanya mengagungkan Allah di dalam salat tetapi hilang Allahu Akbarnya di luar salat. Contoh yang lain jamaah yang berbahagia, orang yang salat pasti sujud. Banyak orang yang lupa sujudnya di luar salat, padahal setiap hari berulang-ulang kita sujud di dalam salat.
tetapi banyak yang lupa mengamalkan nilai-nilai sujudnya di luar salat. Mereka yang disebut oleh Allah fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat seperti ini. Sujud ketika salat, tapi nilai-nilai salatnya hilang di luar salat. Orang yang sujud itu jemaah yang berbahagia, simbol dia merendahkan diri, simbol orang yang bertawadhu. Ketika kita salat, kita semua sujud, kita semua pandai merendahkan diri. Macam mana kita pakai lebih, macam kita pakai raja ketika kita salat. Tapi banyak di antara kita jemaah yang berbahagia, sahur kita lupa kata Allah. Bahkan Allah mencap kita fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Ketika dia salat dia sujud, tapi di luar salatnya dia lupa sujud, dia lupa menghargai orang lain. Nalupai pakai lebih pada tahu. Anak-anak ketemu dengan orang tuanya tidak menghargai orang tua. Anak sekolah ketemu dengan gurunya tidak menghormati gurunya. Semua banyak kita lupa menghargai, padahal kita semua diajarkan oleh salat. Salatlah kita, sujudlah kita, pandai-pandailah merendahkan diri. Tapi sekali lagi jemaah yang berbahagia, kadang kita lupa menjaga salat kita. Kita hanya sujud ketika dalam salat, tapi di luar salat nilai-nilai sujud kita lupakan. Tentu banyak lagi nilai-nilai dalam salat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi intinya jemaah yang berbahagia, cara menjaga salat itu dua. Jagalah salat di dalam salat dengan cara kita khusyuk melaksanakan salat. Yang kedua adalah jagalah salat kita di luar salat. Dengan cara apa kita jaga salat kita di luar salat? Nilai-nilai salat yang kita lakukan ketika kita salat, kita amalkan di luar salat. Antara duhur dengan asar kita jaga salat kita. Antara maghrib dengan isya kita jaga salat kita. Amalia salat, nilai-nilai salat kita jaga di luar salat. Insya Allah salat kita akan terjaga dan kita mendapatkan jaminan dari Allah. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.